Halo para Scariers, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek akan menarasikan sebuah kisah seram misteri Gunung Kawi. Konon gunung ini menyimpan begitu banyak cerita-cerita misteri di balik kemegahannya. Tidak sedikit manusia-manusia yang ingin mencari kekayaan dengan jalan pintas, yang tentunya bukan suatu berkah dari Sang Maha Kuasa. Meskipun dengan taruhan tumbal nyawa, baik itu dari lingkungan keluarga sendiri maupun orang-orang terdekat. Seram. Seperti apakah keseraman dari cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai kisahnya, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Berada di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan terletak sekitar 15 km dari kota Malang, Gunung Kawi kerap dikaitkan dengan praktik pesugihan. Dengan ketinggian yang mencapai 2551 mdpl, cerita misteri pesugihan Gunung Kawi seringkali memicu banyak orang yang bermimpi menjadi kaya seketika memilih untuk mengunjunginya. Disebut-sebut bisa memberikan kekayaan hingga 7 keturunan. Pesugihan Gunung Kawi yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini hampir selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan ataupun praktik spiritual dan mistis. Hal ini pula yang kemudian membuat Gunung Kawi sering dijadikan sebagai tempat pesugihan, pemujaan, atau kegiatan spiritual dan ritual yang dipercaya untuk mendapatkan kekayaan. Meskipun banyak masyarakat yang mengatakan jika Gunung Kawi merupakan gunung biasa, namun tetap banyak pula orang yang percaya kalau Gunung Kawi memiliki mustika kekayaan dan sejumlah kekuatan gaib yang mampu mendengar dan mengabulkan orang yang melakukan ritual pesugihan. Lantas, apa saja fakta menyeramkan yang terdapat di Gunung Kawi sebagai gunung yang memiliki misteri pesugihan dan mampu membuat orang kaya 7 keturunan ini? Berikut ini ulasannya yang berhasil dilansir Radar Kepahyang.id dari berbagai sumber terpercaya. 1. Air bertuah. Di dalam kawasan pesugihan Gunung Kawi ini terdapat sebuah kendi yang disebut berisi air bertuah. Banyak yang percaya kalau air yang ada di dalam kendi ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Disebut sebagai tetesan dari sumur Zam-Zam. Namun banyak pula masyarakat yang sama sekali tidak mempercayainya. 2. Rumah Padepokan Eyang Sujo. Rumah Padepokan ini dikabarkan pertama kali didirikan
di Blitar, Jawa Timur. Rumah padepokan ini juga dikabarkan berhubungan erat dengan pesugihan Gunung Kawi. Rumah padepokan ini diberikan kepada pengikut terdekat Eyang Sujo yang bernama Ki Maridun. Di rumah padepokan Eyang Sujo ini terdapat berbagai peninggalan Eyang Sujo yang dikeramatkan. Di antaranya bantal dan guling yang berbahan batang pohon kelapa serta tombak pusaka semasa perang di Ponegoro. 3. Pohon Dewandaru. Di Gunung Kawi ada sebuah pohon yang ditanam oleh Eyang Sujogo. Pohon itu juga disebut-sebut sebagai tongkat milik. Terletak di area pemakaman, pohon Dewandaru ini disebut juga sebagai Sianto atau pohon dewa oleh orang Tionghoa. Para peziarah sering menunggu dahan, buah, ataupun daunnya yang jatuh. Katanya, bila buah atau daunnya disimpan, dapat menambah kekayaan untuk orang tersebut. Namun, seperti namanya, dibutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan untuk menunggu beberapa bagian dari pohon itu jatuh. 4. Jumat Legi dan 12 Suro. Pada Jumat Legi ada banyak sekali praktik ritual yang dilakukan, sebab pada hari itu disebut sebagai hari pemakaman Kiai Zakaria II atau yang disebut Eyang Jugo. Sementara untuk tanggal 12 Suro merupakan hari memperingati wafatnya Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo. 5. Petilasan Prabu Sri Kameswara. Dengan ketinggian 700 meter dan berlokasi sekitar setengah jam dari makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo, sebuah keraton berdiri yang pernah menjadi milik Prabu Kameswara. Prabu Kameswara sendiri merupakan pangeran dari kerajaan Kediri yang beragama Hindu. Pada zaman dahulu kala dikabarkan bahwa setelah sang Prabu selesai bertapa di tempat itu, beliau berhasil menyelesaikan politik di kerajaannya. Saat ini petilasan Prabu Kameswara tersebut telah digunakan sebagai tempat pemujaan dan praktik pesugihan Gunung Kawi. Dari cerita yang banyak beredar saat melakukan ritual di dalam bangunan makam, tidak diperbolehkan adanya batasan yang negatif. Bahkan disarankan sebelum memulai, orang-orang diharuskan membersihkan badan dengan mandi keramas terlebih dahulu. 6. Penuhi tumbal pesugihan. Sama seperti ritual pesugihan pada umumnya, pesugihan Gunung Kawi juga disebut bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Di Gunung Kawi selama 3 hari di bawah pohon keramat, para peziarah diwajibkan untuk melakukan tapa brata. Tapi untuk bertapa, orang yang melakukan pesugihan diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan mandi suci yang dipimpin oleh juru kunci Gunung Kawi. Tapi ketika mensucikan diri dengan cara mandi suci tersebut, masing-masing pelaku pesugihan harus melakukan
kontrak mati atau kontrak goib dengan penguasa goib Gunung Kawi. Sungguh menyeramkan. Setiap orang yang melakukan pesugihan Gunung Kawi seperti meminta kaya 7 turunan harus siap menawarkan tumbal nyawa yang wajib setiap tahun. Hal itu guna melanggengkan kekayaannya yang diperolehnya dari pesugihan Gunung Kawi. Tidak kalah menyeramkan, setiap tumbal yang diminta adalah kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan orang yang melakukan praktik pesugihan itu sendiri. Setelah semua ritual pesugihan dilakukan, daun dewandaru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun itu seumur hidup. Sesuai dengan mitos yang selama ini beredar, daun dewandaru mampu memberikan rezeki dan memberikan uang goib setiap hari kepada pelaku pesugihan Gunung Kawi.